Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Apakah jawaban ini memuaskan Anda, Putra Ilahi Yuan? Setiap kata-katanya bagaikan es dan embun beku yang ditempa waktu, begitu dingin hingga seolah menembus daging dan menusuk langsung ke jiwa. Menggunakan bahasa yang paling pedas untuk menghancurkan kepura-puraannya dan meremukkan pertahanannya. Tapi, dia masih tidak bisa mendeteksi riak sekecil apapun di matanya. Dia begitu dingin, begitu jauh. Ejekannya begitu tanpa ampun. Pedang di tangannya bahkan ditekan ke tenggorokannya. Lalu, mengapa matanya masih begitu hangat? Begitu hangat hingga seolah memantul langsung ke kedalaman jiwanya. Di dalam hatinya terasa seperti sesuatu yang diam-diam meleleh. Berkali-kali ia menjadi waspada. Berkali-kali ia menekan perasaan itu. Tetapi dalam sekejap, gejolak hati dan jiwanya yang belum pernah terjadi sebelumnya itu akan kembali menyelimutinya. Seperti naluri yang tersembunyi di kedalaman jiwanya, tiba-tiba terbangun oleh tatapannya, sesuatu yang tidak dapat ia pahami maupun hentikan. Ia terbangun di kerajaan Dewa Malam Abadi, dan ingatan berawal tentang dunia ini adalah tentang Shen Wu Yuanye. Ia telah lama terbiasa dengan keheningan dan penindasan yang dingin. Namun hidupnya juga bukan tanpa rasa kehangatan, karena Shen Wu Yuanluan dan Shen Wu Mingkue, kedua bibinya selalu memperlakukannya dengan lembut. Itu sebagian karena kasih sayang kepadanya, tetapi lebih karena itu adalah sifat mereka. Saat ia menjelajahi dunia ini, ia perlahan menemukan apa yang membuatnya berbeda. Kelima indranya tampak memiliki ketajaman yang melampaui akal sehat. Matanya tampaknya dapat menatap langsung ke dalam hati seseorang dan melihat emosi tersembunyi dari orang lain. Tapi, ia belum pernah melihat mata seperti mata Yunce. Ia tidak pernah tahu sepasang mata dapat menyimpan emosi yang begitu kompleks dan mendalam. Seperti menemukan apa yang hilang setelah perpisahan antara hidup dan mati. Seperti bintang kesepian di malam dingin akhirnya terjun ke sungai bintang yang hangat. Seperti cermin kuno yang disegel selama 1000 tahun, tiba-tiba memantulkan wajah yang familiar. Emosi yang bergejolak di kedalaman matanya terlalu kental, begitu kental sehingga tampaknya tidak mampu melarutkan kerinduan yang mendalam sejak ia kehilangannya, juga tidak mampu menampung ekstasi yang bergetar karena pertemuan mereka. Sejak mereka bertemu di wilayah abu-abu terlarang ini, dia menatapnya dengan kekaguman yang sama. Mata hitamnya sedalam jurang hitam pekat, tetapi bersinar terang, seolah menyembunyikan dua gugusan cahaya bintang abadi. Di dalam cahaya bintang itu, ada penyelidikan yang hati-hati, seolah takut segala sesuatu di hadapannya hanyalah pantulan di air atau bunga di cermin. Ada keadaan langlung yang hilang, seolah dia belum pulih dari luka jiwa dan obsesi yang berkepanjangan. Dan ada keterikatan yang begitu dalam, sehingga dia tidak akan melepaskannya walaupun itu berarti mencurahkan semua gunung dan lautan. Siapa? Siapakah dia? Dan siapakah aku? King Wei, kau tak perlu menguji kesabaranku. Di seluruh dunia ini, akulah orang satu-satunya yang tak perlu kau uji atau waspadai, karena aku tak akan pernah menyakitimu lagi. Suaranya selembut angin, dan tatapannya tertuju padanya, seolah mencoba mengikat sosoknya seerat-eratnya di dalam jiwanya. Saat kata-katanya terucap, dia tiba-tiba memegang dadanya dan mulai batuk hebat. Setiap batuk mengeluarkan kabut darah yang besar. Ujung pedang di tenggorokannya seketika mundur beberapa inci. Gerakan tangannya mendahului pikiran alam bawah sadarnya. Beberapa aliran energi mendalam mengalir perlahan melalui tubuh Yunce, akhirnya menstabilkan lukanya sampai batas tertentu. Shen Wu Yuanluan menatap dengan mata menyipit. Kata-katanya masih dingin dan mengejek. Jadi kau takut mati juga? Iya, tentu saja. Yunce mencoba mengatur nafasnya. Suaranya serak dan lemah karena luka parah yang dideritanya. Dan setiap kata terdengar seperti dipaksakan melalui gigi terapat-terapat, tetapi tetap sangat jelas dan tegas. Mungkin akulah orang di dunia ini yang paling takut mati. Karena jika aku mati, jika suatu hari nanti kau mendapatkan ingatanmu, kau akan sangat patah hati. Lebih penting, jika aku mati, tanah airku, tanah air kita, akan selamanya terperosok ke dalam jurang bencana yang tak berujung. Matanya memantulkan cahaya yang kabur dan lembut, tetapi juga memancarkan tekad yang taguh lentak yang berasal dari lubuk hatinya yang terdalam.
Bibir Shen Wuyuan Luan bergerak, tetapi dia tidak mampu mengucapkan kata-kata yang lebih menusuk jiwa. King Wei, aku tahu Shen Wuyuan Ye ingin kau membunuhku. Alasannya adalah aku menyentuh bekas luka pengkhianatan masa lalunya di puncak mahkota Eden, dan ini jelas tempat yang sempurna untuk melakukannya. Kau tak perlu membenarkan atau menyangkalnya. Saat ini aku tidak menimbulkan ancaman bagimu. Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk melarikan diri. Aku hanya minta kau berikan aku waktu untuk menyelesaikan apa yang ingin aku katakan. Shen Wuyuan Luan tidak bergerak maupun berbicara. Matanya dingin hanya menatap. Tetapi setidaknya dia tidak menolak juga tidak pergi. Nafas Yunce sedikit tenang. Dia menarik nafas ringan dan berbicara perlahan. Aku bukan Men Jianyong. Yunce adalah nama asliku. Dan kau adalah Xia Qingyue. Kita menikah di kota Mendung Tinggi ketika berusia 16 tahun. Dunia ini tidak memiliki kota Mendung Tinggi, karena kota itu ada di tanah air kita. Shen Wuyuan Luan segera terdiam. Kau mengatakan kau adalah orang yang egois dan berhati dingin. Kupikir sikap dinginmu ini mungkin karena tubuh dan jiwamu sama-sama menolak dunia ini. Seperti batu kecil yang dijatuhkan ke kolam yang tenang, kalimat ini seolah menimbulkan riak sesaat di tatapan Shen Wuyuan Luan. Saya mengerti perasaan menolak dunia itu, dan penolakan itu tepat karena kita bukan milik dunia ini. Tanah air kita adalah tanah suci abadi yang telah dirindukan oleh orang-orang di dunia ini selama bergenerasi, dan kini mereka akan segera memasukinya. Kata-kata Yunce akan mengguncangkan dunia siapapun di abis. Ekspresi Shen Wuyuan Luan tidak berubah, dan dia juga tidak menyelanya. Dia hanya menatapnya dingin, tetapi setidaknya dia tidak menolak juga tidak pergi. Nafas Yunce sedikit tenang. Dia menarik nafas ringan dan berbicara perlahan. Tanah air kami tidak memiliki debu abis, tetapi memiliki pepohonan hijau dan bunga-bunga yang berkembang tidak terhingga, dengan ras dan warga negara dengan berbagai ukuran dan jumlah. Warna-warna dunia, jumlah makhluk hidup melampaui abis dengan tingkatan yang tak terbayangkan. Namun hilangnya energi spiritual di dunia kami telah membuat para praktisi mendalam di tanah air kami tidak mungkin melewati batas alam Master Dewa. Saat orang-orang dari abis menginjakan kaki di sana, semua kehidupan di tanah air kami akan menjadi domba yang siap disembelih. Hukum surgawi di dunia kita sangat rapuh, yang tidak akan mampu menahan kekuatan para setengah dewa dan dewa sejati, pasti sejati, akan menimbulkan malapetaka yang tak terhitung jumlahnya. Inilah juga alasan mengapa aku datang ke dunia ini. Dengan setiap kalimat, setiap kata, dia menatap langsung ke mata Shen Wuyi. Semua emosinya tercermin dalam tatapannya tanpa ragu-ragu. Shen Wuyi berbicara dengan suara lirih. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda ingin mencoba menghentikan tanah suci dan kerajaan dewa memasuki tanah suci abadi? Benar. Hanya kamu? Ya, hanya saya. Jawabannya datang tanpa ragu atau takut. Tidak perlu kukatakan kepadamu seperti apa keberadaan Kaisar Jurang dan keempat imam besarnya. Bahkan tanpa mempertimbangkan tanah suci, banyak ahli kuat di 6 kerajaan dewa yang dapat mengubahku menjadi debu hanya dengan jentikan jari. Tetapi aku, seorang praktisi ilahi biasa, harus mencegah aktivasi formasi besar penembus kekosongan berikutnya dalam waktu kurang dari 50 tahun. Ini tidak masuk akal dan sangat menggelikan, bukan? Praktisi jurang maut manapun pasti akan setuju dengannya. Namun, Shen Wuyi, meskipun sebelumnya menghina dan mengejeknya, menahan diri untuk tidak memberikan komentar yang menyakitkan. Oleh karena itu, aku hanya bisa menggunakan segala cara yang diperlukan, menyelimuti diriku dengan lapisan demi lapisan penyamaran, berintegrasi ke dunia ini selangkah demi selangkah. Aku menggunakan trik kotor untuk mendekati Hua Caili dan metode keji untuk menjadi Meng Jianyuan, semua itu untuk menghancurkan aliansi antara 3 kerajaan dewa, penenun mimpi, penghancur surga, dan tanpa batas. Dan bahkan menabur benih agar mereka saling tidak percaya dan bermusuhan. Dia mengungkapkan strategi terpentingnya di dunia ini kepada Shen Wuyi dengan sangat jujur. Tatapan dingin Shen Wuyi semakin dalam. Tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. King Yue, panggilannya berupa bisikan lembut seperti sesuatu dari mimpi yang jauh. Dia sedikit menyipitkan matanya, senyum tersungging di bibirnya. Kau telah kehilangan masa lalumu, jadi kau tidak bisa mengerti betapa bahagianya aku, betapa bersyukurnya aku kepada Tuhan karena bisa bertemu denganmu kembali.
Aku telah membayangkan berkali-kali dalam mimpi-mimpi yang kurajut untuk diriku sendiri. Jika kau bisa muncul kembali dalam hidupku, aku akan mengerahkan segala upaya untuk menebus kesalahanku padamu. Dengan cara apapun, aku akan menyatukan hidupmu sepenuhnya ke dalam hidupku. Sayangnya, membayangkan bahwa pertemuan kita akan terjadi di dunia lain dan di bawah takdir yang begitu berat. Ia membuka matanya lagi. Semua kehangatan dan kasih sayang kini terselubung balik tatapan yang sangat jelas dan mendalam. Betapa beratnya keterikatan pribadiku tak sebanding dengan secuil pun kehancuran tanah airku. King Yue, meskipun aku berhutang budi padamu tak terukur, yang paling kubutuhkan saat ini adalah bantuanmu. Tanah air kita bukanlah tanah suci abadi mereka, itu adalah tanah suci abadi kita. Aku adalah kaisar dari tanah suci abadi, dan Anda adalah permaisuri. Setelah mengatakan begitu banyak sekaligus, napas Yunce kembali tidak teratur. Dia diam-diam menekan rasa sakitnya, wajahnya pucat pasi, namun dia tidak menunjukkan kelemahan yang seharusnya terlihat dari seseorang yang terluka parah. Karena dunia ini tidak mengizinkan untuk menunjukkan kelemahan sedetik pun. Apakah Anda sudah selesai? Suaranya masih terasa dingin. Cerita yang bagus. Begitu absurdnya sampai aku ragu bahkan para penulis yang disebut manusia biasa pun tidak akan bisa mengarangnya dalam keadaan mabuk. Namun, aku sebenarnya malah percaya karena ceritanya begitu absurd. Dia menyipitkan matanya. Tatapannya seperti salju yang belum mencair di wilayah beku yang tak berujung. Sangat murni, namun sama sekali tanpa kehangatan. Seandainya apa yang kau katakan itu benar, seorang kaisar dari dunia lain, seorang penipu yang menyamar sebagai putra ilahi dari kerajaan dewa, bayangan yang akan menimbulkan kekacauan di antara 3 kerajaan dewa, tetapi baru saja mengungkapkan semua rahasia ini tanpa ragu-ragu kepada seorang putri ilahi dari kerajaan dewa. Sekalipun diriku di masa lalu benar-benar Xia King Yue seperti yang kau bicarakan, diriku yang sekarang adalah Shen Wuyi dan hanya Shen Wuyi, Dewi Kerajaan Dewa Malam Abadi saat ini. Xia King Yue yang kau bicarakan tidak memiliki jejak keberadaan sedikit pun dalam hidupku atau kesadaranku. Hanya satu kata yang kubutuhkan untuk mengungkap ambisi dan rencana jahatmu kepada dunia. Hanya satu kata yang kubutuhkan untuk mengubahmu menjadi debu. Setelah mempertimbangkan semuanya, tidakkah kau pikir kaisar dari dunia lain ini terlalu naif dan bodoh? Bagaimana mungkin seseorang yang begitu naif dan bodoh layak memikul nasib seluruh dunia? Rasa mual menyengat tenggorokan Yunce, tetapi dia menahannya, hanya menyisakan beberapa tetesan darah yang keluar dari sudut bibirnya. Namun matanya tetap jernih seperti biasa, seperti bintang-bintang abadi yang jauh di malam yang gelap. Aku sudah memberikan jawabanku kepadamu, karena kau adalah Xia King Yue. Xia King Yue, meskipun kau terluka parah oleh takdir, memilih untuk meninggalkan semua kelembutan dan kebaikannya kepada dunia dan menanggung semua rasa sakit dan kematian itu sendiri. Penyamaran yang telah kau buat untuk dirimu tidak lagi bisa menipuku, dan aku tidak akan pernah lagi curiga atau ragu kepadamu. Yunce perlahan mengangkat tangannya. Ke arah yang ditunjuk telapak tangannya, debu jurang di sekitarnya tampak menjawab panggilannya, perlahan berkumpul dan berputar membentuk pusaran kecil berwarna abu-abu. Mata indah Shen Wuyi menyitit, dan untuk pertama kalinya, emosi yang kuat terlintas di wajahnya yang seputih giat. Kau juga bisa mengendalikan debu jurang, kan? Dia berkata pelan. Inilah bukti bahwa takdir kita saling terhubung. Dia menatap lekat-lekat debu jurang di telapak tangan Yunce, seolah terhanyut di dalam sesaat. Namun sesaat kemudian, tatapannya kembali dingin. Tiba-tiba dia berkata, "Jawab satu pertanyaan untukku." "Baiklah." Suara dan tatapan Yunce langsung melembut. Dia berkata dengan dingin, "Kau mengaku aku adalah istrimu, dan kita menikah saat kita berusia 16 tahun. Lalu mengapa aku masih perawan?" Pertanyaan ini, kekurangan ini, begitu tak terduga sehingga Yunce tidak dapat langsung memberikan jawaban. Kehilangan suara singkat Yunce membuatnya mendapat dengusan dingin dari Shen Wuyi. Tepat ketika dia hendak berbicara lagi, dia mendengar Yunce sedikit menundukkan pandangannya dan mulai berkata dengan suara rendah. Dikatakan ketika langit dan bumi menjadi serasi, segala sesuatu menjadi kemurnian.
ketika pria dan wanita disatukan dengan tepat, menegakkan tatanan hukum alam semesta. Di sini berdiri Che, putra satu-satunya dari cabang kelima klan Xiao dari kota awan melayang Kekaisaran Angin Biru. Berusia 16 tahun, berkarakter dan penampilan jujur dan berwatak lemah lembut, menjunjung tinggi reputasi murni keluarganya dan memiliki keanggunan giak yang belum dipoles. Di sisi lain berdiri Qing Yue, putri kesayangan klan Xia, juga berusia 16 tahun. Kecantikannya menyaingi kaca diterangi bulan, keanggunannya melampaui hal-hal duniawi. Ia telah menguasai kebajikan seorang gadis yang berbudi luhur, memiliki keanggunan halus seperti anggrek. Shen Wuyi terdiam saat mendengarnya. Gumamannya terus berlanjut, setiap kata menembus jauh ke dalam lautan jiwanya. Mengenang masa muda Qing Yue yang lemah, hidupnya di ujung tanduk. Tuan Xiao merasikokan hidupnya untuk menyelamatkannya, dan Tuan Xia bersumpah sambil menangis air mata berdarah sehingga menyegel persatuan yang suci ini untuk selamanya. Sekarang dengan tablet Alessala sebagai saksi dan kontrak kristal yang mendalam sebagai bukti, akta pernikahan ini ditulis untuk mengikat Xiao Che dan Xia Qing Yue menjadi satu kesatuan. Semoga mereka selanjutnya berjalan bergandengan tangan, berbagi jalan pengembangan diri. Dalam kemakmuran, mereka akan berbagi kelimpahan. Dalam kemiskinan, mereka akan tetap teguh. Dalam bahaya, mereka akan menghadapi hidup dan mati bersama. Dalam damai, mereka akan harmonis seperti Qin dan Se. Semoga mereka menjunjung tinggi sumpah ini sepanjang hidup mereka, menyaksikan jalan agung yang tak berbatas. Semoga mereka tidak pernah berpisah, selalu bermandi berkah spiritual surga dan bumi. Dokumen ini dibuat dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan janji mereka. Yunce menyentuh pojok bibirnya dan membasahi jarinya dengan darah. Kemudian dia menekannya kuat-kuat ke manset bajunya yang tak bernoda. Ketika dia melepaskan cengkramannya, sidik jari yang dalam dan sempurna tertinggal di sana. Yunce merobek lengan baju yang terdapat sidik jari itu dan mendorongnya ke arah Shen Wuyi yang kebingungan. Tanpa sadar, Shen Wuyi menangkapnya di antara jari-jarinya, merasakan kehangatan kain yang masih tersisa di telapak tangannya. "Apa yang kamu lakukan?" Dia tersenyum puas ketika melihat wanita itu tampaknya tidak berniat membuang lengan baju yang terobek itu. "Aku pernah menyaksikan kenanganmu setelah kehilanganmu. Akhir yang kau pilih untuk dirimu adalah gaun pengantin merah muda, dan akta pernikahan yang kau sembunyikan dengan hati-hati di dalam ikat pinggangmu." Pada saat ini tiba-tiba terdengar teriakan yang penuh kepanikan dan kemarahan meletus. "Kakak Yun, Shen Wuyi, hentikan!" Teriakan gadis itu baru saja sampai kepadanya ketika seperkas cahaya pedang yang menyilaukan menembus kegelapan dan membelah ruang. Cahaya itu melesat lurus ke arah punggung Shen Wuyi dengan amarah yang tak berbatas. Yunce tergeletak di tanah dan berlumuran darah, sehingga tampak seperti seseorang menumpahkan tinta di selembar kertas. Noda merah tua yang menyebar di bebatuan abu-abu itu sudah cukup mengerikan, tetapi Shen Wuyi juga berdiri di depannya dan mengarahkan pedang tanpa hati ke arahnya. Ujung pedang hanya beberapa milimeter dari tenggorokannya. Siapapun yang menyaksikan ini akan mengira bahwa Shen Wuyi telah melukai Yunce dengan parah dan saat ini sedang berusaha membunuhnya. Saat Hua Kaili melihat ini, setiap helai benang di jiwanya menegang hingga hampir putus, dan matanya yang indah meledak menjadi cahaya amarah yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, pedang awan kaca meledak dengan jumlah maksimum niat pedang penghancur langit dan melesat langsung ke titik terlemah Shen Wuyi. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya, Hua Kaili menepaskan pukulan mematikan dengan tekad yang sangat menunjukkan, tanpa ragu-ragu atau bimbang sedikitpun. Ketakutan dan amarahnya begitu dahsyat, sehingga pedang awan kaca yang terbang itu mengeluarkan getaran yang melengking, hampir menusuk telinga. Sinar pedang yang sangat dahsyat membelah dunia yang suram menjadi dua, seperti cahaya fajar pertama, mencapai punggung Shen Wuyi hanya dalam sekejap. Tetapi Shen Wuyi tidak bergerak, tidak memanggil dunia mendalam indah, atau es kaca berkilau, bahkan tidak memancarkan secercah energi mendalam, seolah-olah dia tidak merasakan serangan itu sama sekali. Hancurkan. Pedang itu menembus jantungnya dan melesat keluar dari dadanya. Kecepatannya begitu dahsyat, sehingga darah belum tumpah. Pupil mata Yunce langsung menyempit. Bukan bayangan yang ditembus oleh pedang awan kaca, melainkan tubuhnya yang benar-benar tak berdaya. Tidak hanya itu, pada saat pedang itu menembus tubuhnya, niat pedang penghancur langit meledak tanpa ampun dan melukai organ dalamnya dengan parah.
terutama meridiannya, hancur berkeping-keping. Sebenarnya Yunce sudah merasakan kedatangan Hua Kaili sejak lama. Hal ini seharusnya juga berlaku untuk Shen Wuyi, karena dia adalah praktisi alam kepunahan ilahi tingkat 6 yang luar biasa, yang indera spiritualnya tidak ditekan oleh debu jurang. Jadi, mengapa dia tidak memilih untuk menghindar atau memblokir serangan itu? Tubuhnya tertusuk, organ dalamnya mengalami kerusakan parah, dan energi dan darahnya mengalir terbalik. Wajah Shen Wuyi seketika memucat-pucat pasih, dan sejumlah besar darah keluar dari bibirnya tanpa terkendali. Namun ekspresinya tetap dingin dan acuh tak acuh seperti biasa. Lupakan rasa sakit, dia bahkan tidak melihat secercah kejutan pun di wajahnya. Pedang awan kaca tidak melambat bahkan setelah menembus tubuh Shen Wuyi. Tepat sebelum mengenai Yunce, pedang itu melengkung ke atas dan membentuk busur merah yang indah di ruang angkasa yang keabu-abuan. Kemudian, pedang itu terbang kembali ke jari-jari wanita muda yang seperti giak itu. Pada saat yang sama, Hua Kaili muncul di depan Yunce dan mendorong Shen Wuyi jauh sekali, dengan niat pedang dan energi mendalam yang dipenuhi amarah. Dia mengarahkan pedangnya tepat ke Shen Wuyi, sambil berkata dengan suara bergemetar, "Shen Wuyi, kau berani." Yunce hampir tidak bisa melihat profil sampingnya, karena wanita itu melindungi Yunce. Jubah sucinya ternodai debu, dan rambut panjangnya sedikit acak-acakan. Sudut matanya menyala dengan merah menyala, bukan rona lembut rasa malu yang biasa ia tunjukkan, melainkan rona berapi-api dari amarah yang membara-bara. Energi pedang yang sebelumnya dipenuhi inspirasi tanpa batas, tampaknya sepenuhnya dilalap oleh kobaran api amarah, dan berubah menjadi pusaran luka pedang yang terfragmentasi dan berputar-putar yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Bahkan helai rambut yang biasanya terurai di samping pelipisnya pun berdiri tegak, berayun liar dalam arus turbulen energi mendalamnya. Bahkan Hua Fuxian dan Hua Qingyang, keduanya orang dewasa yang telah menyaksikan Hua Kaili tumbuh sepanjang hidupnya, belum pernah melihat tatapan seseram itu darinya. Meskipun amarahnya meluap-luap, Hua Kaili tidak kehilangan kendali dan berusaha menyelesaikan tugasnya. Dia mengayunkan pedangnya dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di belakang punggungnya, membentuk koneksi kuat dengan Yunce. Bahkan sebagian besar energi mendalamnya terkonsentrasi di sekitar tangan itu. Matanya memantulkan siluet Shen Wuyi dengan dingin yang belum pernah terjadi. Pedang Yukio di tangannya bergetar hebat dan bersinar sangat terang, meskipun dia tahu dirinya bukan tandingan Shen Wuyi. Auranya meluap-luap dengan tekad tanpa ampun untuk bertarung hingga tetes darah penghabisannya. Shen Wuyi tidak berkata apapun, dia hanya melayang ke udara dan menghilang di kejauhan. Sebelum siluetnya benar-benar menghilang di balik kabut kelabu, Shen Wuyi berbalik dan menatap Yunce dengan tatapan dalam dan penuh harapan. Mata mereka bertemu, tatapannya telah mengikuti setiap gerakannya, dipenuhi emosi dan kerinduan selama ini. Anehnya, saat mata mereka bertemu, dia memahami makna mendalam yang tersembunyi dalam tatapannya. Hua Kaili masih tegang setelah Shen Wuyi pergi. Baru setelah kehadiran wanita itu benar-benar hilang dari ingatannya, dia akhirnya tersadar dari lamunannya, seperti terbangun dari mimpi buruk. Ki peda yang bergetar di sekitarnya langsung hancur. Pedang awan kaca yang paling ia sayangi terlepas dari genggamannya dan membentur tanah dengan bunyi dentang. Dia tiba-tiba berbalik dan berlutut di depan Yunce. Dia bertanya dengan suara bergemetar, "Kakak Yunce, apakah kamu baik-baik saja? Di mana lukamu?" Amarah meluap dan niat membunuh yang sebelumnya ada, lenyap sepenuhnya, menyisakan teror yang merenggut semua darah dari wajahnya yang sudah seputih salju. Satu kalimat itu saja cukup membuat matanya berkaca-kaca. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Sudut bibir Yunce melengkung membentuk senyum kecil. Pada saat itulah, energi mendalamnya yang ringan bersinar hangat, menstabilkan lukanya dan menenangkan hati wanita muda yang panik. Merasakan energi mendalam dan aura kehidupan Yunce yang cukup berlimpah, Hua Kaili akhirnya menghela nafas lega. Dia mencengkeram ujung kemeja Yunce dan tampak diliputi oleh gelombang kelelahan sementara setelah ujian mengerikan itu. Baru sekarang Hua Kaili menyadari bahwa luka Yunce jelas disebabkan oleh hantu jurang atau binatang jurang. Bahkan, luka-luka itu masih mengeluarkan kabut keabu-abuan yang khas dari korupsi jurang. Luka-luka itu jelas bukan disebabkan oleh pedang tanpa hati atau segel pemurnian dewa. Meskipun begitu, dia melihat dengan jelas bahwa Shen Wuyi sedang mengarahkan pedangnya ke tenggorokan Yunce. Dia tidak sanggup membayangkan konsekuensi jika dia tiba sedikit lebih lambat. Shen Wuyi, mengapa dia mencoba membunuhmu? Tanya Hua Kaili pelan. Matanya mengamati sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia membubuhi Shen Wuyi dengan tanda kebencian di dalam hatinya.
Setelah sedikit tenang, ia mulai bertanya-tanya hal-hal yang sebelumnya tidak ia sadari. Mengapa dia tidak menghindari seranganku tadi? Dengan kultivasinya, pedang awan kaca seharusnya tidak menembus jantungnya semudah itu, bahkan jika dia tidak menggunakan es aneh dan dunia mendalam indah miliknya itu. Yunce meraih tangannya dan berkata dengan tenang, "Aku dan Shen Wuyi tidak memiliki dendam apapun. Jika aku harus menebak mengapa dia melakukan ini, aku hanya bisa memikirkan Bupati Ilahi tanpa cahaya." Ah! Hua Caili tanpa sadar mengencangkan cengkramannya saat nama Bupati Ilahi disebutkan. Tidak mungkin. Kenapa dia memerintahkan ini? Heh, Yunce tertawa kecil. Sang Bupati Ilahi tanpa cahaya tidak berbicara atau bertindak berdasarkan logika biasa. Kau pasti pernah mendengar tentang masa lalunya. Aku menduga bahwa penderitaanku menanggung hukuman ganda dari amarah yang melahap telah memicu emosinya. Dia tidak mau mengakui bahwa ada pria yang akan melakukan hal sejauh itu untuk seorang wanita. Dan karena itu merasa terdorong untuk menghapus anomali yang membuktikan bahwa dia salah. Hua Caili buru-buru menyentuh dadanya dengan lembut. Dengan mata penuh luka, dia berkata dengan marah. Ya, dia cukup sial bertemu dengan pria yang salah. Kurasa namanya Shen Wuxianyan. Dan menerima luka yang tak dapat disembuhkan darinya. Tetapi bagaimana mungkin dia menolak semua orang karena dosa satu orang? Sungguh menjijikan. Tak heran bahkan ayah menyebutnya wanita gila yang tidak masuk akal. Baiklah, mari kita pergi dan bicara nanti, Kakak Yun. Peluangnya kecil, tapi aku tidak ingin mengambil risiko Shen Wuyi berbalik dan mencoba melakukan pembunuhan lagi. Tidak apa-apa, Yunce tampak sama sekali tidak khawatir. Dia jelas telah bertarung hebat saat pertama kali aku menemukannya. Aku bisa tahu dari betapa tidak menentunya energi mendalamnya. Kemudian kau menusuk jantungnya. Lukanya pasti jauh lebih parah daripada lukaku. Dia hampir tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apalagi menyimpan energi untuk membunuhku lagi. Lagi pula, pergi seperti ini akan terlalu buruk. Aku mengerti. Hua Caili berbisik dengan ekspresi sadar di wajahnya. Dia mungkin menemukan celah dalam jawaban Yunce jika dia benar-benar memikirkannya, tetapi tentu saja dia mengesampingkannya dan memprioritaskan kesejahteraannya. Baiklah, fokus pada pemulihan untuk saat ini. Setelah kita keluar, kita akan segera memberitahu ayah dan paman Meng tentang ini. Baiklah, Yunce langsung menjawab setuju. Tapi tolong bujuk ayahmu agar tidak marah setelah kau memberitahunya tentang ini. Kemarahan Bupati Ilahi tanpa cahaya itu impulsif, dan aku yakin akan segera meredah. Kecuali benar-benar diperlukan, tidak ada alasan untuk berkonfrontasi langsung dengan wanita gila itu. Belum lagi semua lukaku sebenarnya berasal dari hantu jurang, dan Shen Wuyi, Neverburnt Habibah Valley, tidak pernah benar-benar punya waktu untuk membunuhku atau melukai aku. Hua Caili mempertimbangkan hal ini sejenak tetapi akhirnya menyetujui permintaannya. Baiklah, Kakak Yun memang orang yang baik. Meskipun menghadapi penyergapan yang mengerikan, kakak masih khawatir tentang ayah dan paman Meng. Yunce mengamatinya dalam diam sejenak sebelum menariknya ke dadanya. Ah! Hua Caili mengeluarkan seruan pelan karena kaget, tetapi dia tidak berani melawan sedikit pun karena khawatir dengan luka-luka Yunce. Dia dengan patuh bersandar pada Yunce dan membiarkan darahnya menodai jubah putihnya yang bersih, menyebarkan aroma samar darah dan aroma segar dan dingin khas Yunce. Caili, gumamnya yang setengah serius dan setengah menggoda terdengar di telinga wanita muda itu. Jika suatu hari aku menyakitimu seperti Shen Wuxianyan menyakiti Shen Wuyanye, apakah kau pikir kau akan berubah menjadi seperti dia? Hua Caili tertawa terbahak-bahak, cekikik sampai tubuhnya sedikit bergemetar. Dia menyandarkan kepalanya di dada Yunce dan mendengar detak jantungnya yang sedikit tidak teratur. Dia hati-hati membaca semua rumor tentang Shen Wuyanye sebelum menjawab dengan tenang. Di dunia ini, hanya aku yang tahu seberapa baik Kakak Yun. Jadi jika suatu hari kau jatuh cinta pada wanita lain seperti Shen Wuxianyan dan bahkan menikahinya sebagai selirihmu, itu hanya berarti kau tidak cukup baik. Setidaknya aku tidak lebih baik dari wanita yang kau pilih. Kalau tidak, kau tidak akan menaruh pandangan dan hatimu pada orang lain. Yunce langsung terdiam saat mendengar jawaban Hua Caili. Tidak mungkin aku akan berubah menjadi wanita menakutkan seperti Shen Wuyanye. Jika aku melakukannya,
kau pasti akan kehilangan minat padaku sepenuhnya. Aku akan mengubah sisi burukku dan membuatmu sibuk siang dan malam sehingga kau tidak punya waktu untuk menggoda wanita lain. Hehehe. Yunche mendongak saat menatap langit yang gelumang. Dia mengajukan pertanyaan lain. Jika aku melakukan sesuatu yang 100 kali lebih buruk dari perbuatan Shen Wu Shenyan, apakah kau akan membenciku? Jawaban Hua Caili datang jauh lebih cepat dan lebih langsung daripada yang dia duga. Tentu saja tidak. Sudah kubilang, selama itu kamu, aku akan memaafkanmu apapun yang telah kau lakukan. Dia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba meremas bibir Yunche dengan tangannya sambil cekikik. Tidak ada yang lebih tahu daripada aku betapa baik kau memperlakukanku. Sedangkan untuk hal-hal buruk, hal terburuk yang pernah kau lakukan padaku adalah... Suaranya semakin lembut, mata indahnya bertapai karena malu, dan pipinya memerah samar. Aku tahu, kau pasti sudah memikirkan hal-hal yang lebih aneh dalam 3 tahun terakhir, dan sekarang ayah dan bibi tidak ada. Kau ingin... Bagaimana kau bisa berpikir untuk menindaskun padahal kau luka parah? Aku tidak pernah mengatakan itu. Kamu yang... Jangan katakan itu. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan pada tangannya dan menutup bibir Yunche rapat-rapat, mencegahnya menyelesaikan kalimatnya. Oh, betapa polosnya dia saat itu, menganggap kejujuran sebagai lelehan. Di tepi tanah suci, formasi besar penembus kekosongan tiba-tiba berkilat abu. Detik berikutnya, seorang wanita perlahan melangkah keluar sambil menyeret jejak darah yang mengejutkan di bawah kakinya. Belum genap 48 jam sejak mereka masuki zona terlarang para dewa tertidur. Pan Bujuo muncul pada jam ke-12 dan berteriak bahwa hanya ada debu jurang dan bahaya di zona terlarang para dewa tertidur, dan tidak ada sepetik pun relik dewa atau peluang sama sekali. Dia bahkan menghina Putri Ilahi Malam Abadi secara terselubung, menyebutnya bodoh dan tidak tahu apa-apa karena menyia-nyiakan kesempatan besar untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Orang kedua yang meninggalkan zona terlarang para dewa tertidur tak lain adalah wanita yang menyebabkan pembukaannya, Shen Wu Yi. Namun, luka-lukanya begitu mengerikan sehingga setiap orang yang melihatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut karena ngeri. Wu Yi. Shen Wu Yuluan telah berjaga sepanjang waktu. Ketika dia melihat kondisi Shen Wu Yi, dia segera bergegas maju dan menangkap Shen Wu Yi yang terluka parah dan kelelahan dalam pelukannya. Merasakan kehangatan dan aroma yang familiar, Shen Wu Yi akhirnya membiarkan dirinya rileks dan jatuh lemas dalam pelukannya. Namun, dia dengan keras kepala menolak untuk pingsan dan berkata dengan lemah, "Bibi, bawa aku ke ibu. Aku akan fokuslah untuk menenangkan jantung dan pernapasanmu, dan berhentilah berbicara." Suara Shen Wu Yuluan bergetar karena kesedihan. Sambil masih memegang Shen Wu Yi, dia mengenakan jubah hitam baru pada wanita itu dan menutupi luka di ulu hatinya. Dia langsung mengenali bahwa luka pedang itu disebabkan oleh niat pedang penghancur langit, tanah suci. Halaman persegi tempat kerajaan Dewa Malam Abadi bersemayam di dalam penghalang isolasi yang diciptakan oleh Bupati Ilahi tanpa cahaya. Wajah Shen Wu Yi benar-benar pucat pasi saat ini. Tubuhnya dipenuhi bekas cakaran hantu jurang, dan beberapa di antaranya hampir fatal. Namun, luka termengerikan tak diragukan lagi adalah luka pedang di ulu hatinya. Bahkan sekarang, niat pedang penghancur langit yang mengerikan masih melekat di dalam luka tersebut. Dalam keadaan seperti ini, Shen Wu Yi sama sekali tidak mampu menghilangkannya sendiri. Dia akan binasa jika kembali bahkan hanya 1 jam kemudian. Shen Wu Yuluan dengan sangat-sangat hati-hati menghilangkan niat pedang penghancur langit yang tertanam di dalam tubuh Shen Wu Yi. Meskipun Shen Wu Yi terluka parah hingga tidak bisa berdiri, itu tidak membebaskannya dari murka mengerikan Shen Wu Yanye. Kau mengatakan bahwa Nan bukan hanya kau tidak berhasil membunuh Yunche, tetapi kau juga ditemukan oleh Putri Ilahi Penghancur Surga dan terluka sedemikian parah. Setiap kata-kata melengking dan penuh amarah yang keluar dari mulut Shen Wu Yanye menyebabkan semua wanita di sekitar Malam Abadi menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Mereka sangat takut sehingga mereka bahkan tidak berani menghadapi suaranya. "Ibu." Suaranya hampir tak terdengar, namun ia mengerahkan seluruh tekadnya untuk tetap sadar. Zona terlarang dipenuhi hantu jurang. Wu Yi bertarung untuk waktu yang lama. Ketika aku secara tidak sengaja bertemu Yunche, aku sudah terluka parah dan kelelahan. Saat aku menyerang, luka-lukaku, kepalaku terasa pusing, debu jurang mengikat jiwaku, gagal menyadari Putri Ilahi Penghancur Surga tepat waktu. Huk. Ui, cukup, kau tak perlu bicara lagi.
Shen Wu Yuluan buru-buru menekan tangannya ke ulu hatinya. Jari-jarinya menggenggam begitu erat hingga memutih karena kelelahan. Dia menghadap ke arah tandu hitam pekat dan memohon. Yang mulia, jika Wu Yi tidak terluka parah, tidak mungkin putri ilahi penghancur surga dapat melukainya, mengingat kultivasinya dan dunia agungnya. Sekalipun Wu Yi melakukan kesalahan besar, setidaknya biarkan dia beristirahat sebelum menerima hukumannya. Dia benar-benar tidak dapat menahan murka Anda dalam keadaannya saat ini, Yang Mulia. Namun, permohonan Shen Wu Yuluan tidak mendapatkan sedikit pun rasa belas kasihan dari Shen Wu Yanye. Tanggapan yang keluar dari tandu itu, begitu dingin tempatnya bisa merobek jiwa. Siapa yang melanggar perintahku dan meminta masuk ke zona terlarang para dewa tertidur tanpa izinku? Pemberontak, bodoh, sampah. Dan sekarang kau berani mencoba membenarkan diri dengan alasan. Pada saat itulah Shen Wu Yi berlahan mengangkat tangannya. Gerakannya sangat lemah, tetapi jari-jarinya pucat terbuka untuk memperlihatkan kristal abis yang berwarna keabuan aneh. Kristal itu terletak diam di telapak tangannya, aura lemah namun aneh menyelimutinya. Aku telah memenuhi kewajibanku. Saat suara itu menghilang, Shen Wu Yi akhirnya tak mampu lagi mempertahankan kesadarannya dan pingsan. Kristal abis yang ada di tangannya pun jatuh bersamaan dengan tangannya. Shen Wu Yuluan tanpa sadar menangkap kristal abis itu dan menatapnya sejenak. Lalu dia berseru terkejut. Apakah ini tanaman jantung abis? Yang mulia, ini adalah tanaman jantung abis. Tanaman jantung abis. Amarah dingin yang memancar dari tandu itu tiba-tiba membeku, diikuti oleh ledakan energi mendalam yang agak kacau. Shen Wu Mingkue buru-buru melangkah maju dan merebut kristal abis di tangan Shen Wu Yuluan. Ia pun mengeluarkan seruan yang sama-sama gelisah dan terkejut. Panjangnya hampir 1 inci dan menyerupai tanaman layu detik. Napasnya terkadang seperti api yang membakar atau guntur yang menggelegar, dan intinya bergetar seperti jantung manusia. Ini sesuai dengan deskripsi tanaman jantung abis dalam catatan. Yang mulia, ini adalah tanaman jantung abis. Wu Yi benar-benar menemukan tanaman jantung abis. Angin dingin bertiup dan tanaman jantung abis di tangan Shen Wu Mingkue disapu ke dalam tandu. Ledakan gelombang kejut yang keluar dari tandu itu semakin meningkat setelah itu. Shen Wu Yuluan berlutut dan memohon dengan suara penuh kesedihan. Yang mulia, selama bertahun-tahun, tak terhitung banyaknya orang yang telah menjelajah ke kabut tak berpijak dan mengerahkan segala upaya untuk mencari tanaman jantung abis. Namun tak seorang pun mampu menemukan jejaknya. Alasan Wu Yi sampai menggunakan bantuan Kaisar Abis untuk masuk ke zona terlarang para dewa tertidur adalah untuk berpegang pada secerah harapan dan berdoa untuk sebuah keajaiban. Kenyataan bahwa keinginannya benar-benar terkabulkan membuktikan bahwa dia telah memburu hantu jurang tanpa henti sejak saat itu. Ia masuk ke zona terlarang para dewa tertidur. Dia pasti bertarung tanpa memperdulikan luka-lukanya, karena takut kehilangan secerah harapan jika dia menyia-nyiakan bahkan sedetik pun waktu. Aku tak berani membayangkan berapa banyak hantu jurang yang telah diburunya hingga menderita luka separah itu. Bahkan saat terluka parah, dia tidak melupakan perintahnya untuk membunuh Yunce ketika bertemu dengannya. Itulah sebabnya dia... Aku memohon kepada Yang Mulia untuk mengampuni Wu Yi dari hukuman lebih lanjut, karena hatinya begitu murni sehingga menggerakkan langit untuk menganugerahkan tanaman jantung abis. Udara membeku sebentar, kemudian Shen Wu Yanye membentak dengan suara lebih serak dari biasanya. Apa yang masih kalian tunggu? Bawa Wu Yi segera untuk diobati. Ya, Shen Wu Yuluan menutup seperti menerima perintah ilahi, kemudian segera menggendong Wu Yi, kemudian dengan cepat namun hati-hati meninggalkan tempat itu.